Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau kami boleh tiba di rumah Tuhan pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk duduk diam menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang patut kami syukuri, karena kami tahu di tempat lain, di belahan dunia lain, begitu banyak orang yang rindu beribadah, namun mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa seperti kami di tempat ini, karena banyak kendala, karena banyak keterbatasan. Pagi hari ini sepantasnya lah kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana beberapa hari lalu Tuhan sudah tambahkan kepada Gideon Ministry usia pelayan selama 28 tahun, dan gerejamu CKID dan Karismatik di tempat ini boleh memasuki usia 3 tahun. Wadah pelayanan ini boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh setia di dalam perkara-perkara kecil, hingga wadah ini boleh ada sampai saat ini. Semua patut kami syukuri Tuhan. Engkau menolong kami supaya ke depan, baik Gideon Ministry maupun CKID dan Karismatik ini boleh semakin berkembang, baik secara kualitas demikian juga secara kuantitas. Untuk itu setiap badan pengurus yang ada, Tuhan tolong kami untuk merawat kesehatian, untuk merawat kerjasama yang baik, sehingga setiap karunia talenta yang Tuhan percayakan itu boleh kami kembangkan untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Untuk itu pagi hari ini kami mau beribadah, mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita karena Tuhan baik sampai saat ini. Engkau melimpahkan berkat-berkat bagi kami, baik berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Untuk itu pagi hari ini kami mulai ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus, untuk masuk lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur terus. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik Bapa. Mari kita sembah Dia.
Dia baik, Dia sungguh baik. Dia baik, Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Haleluya Yesus. Dia selalu sertaku. Dia baik. Sama-sama katakan dari awal dengan sepenuh hati. Ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik Tuhan. Yes God. Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sama-sama katakan lewati cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Masuk lagi lebih dalam. Haleluya. Mari kita terus mengucap syukur. Dia baik Tuhan. Dia baik Bapa. Mari sembah Dia. Masuk lagi kehadiran Tuhan. Sembah Dia. ajaib rancangan Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari sama-sama katakan dan sambil berdiri bertepuk tangan. Haleluya. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sama-sama kita angkat tangan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hati kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami, Yesus. Haleluya. Yang kami tidak menyembunyikan Tuhan, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama jemaat yang ada di rumah dan di tempat ini, angkat tangan dan berkata, hanya Engkau. Katakan dari hati kami Tuhan, yang memuaskan hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Bapa dan melompat bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara. Luar biasa kabarnya. Haleluya. Mari kita katakan berkumpul di sini. Berkumpul di sini, menaungkan nama Yesus. Berkumpul di sini, meninggikan nama-Nya. Berkumpul di sini, memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini, memuji nama Yesus. Oleh kuasa nama-Nya, oleh kuasa nama-Nya, nama
bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai lutut, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Masih dalam sikap berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kami akan menyampaikan warta jemaat untuk hari ini. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih untuk pembicara pelayan firman hari ini, Pastor Hans Jefferson.
Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada senior pastor Toto Dirgantoro. Terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang Pastor Dewi Dirgantoro, serta pelayan Tuhan yang bertugas pada hari ini untuk song leader, untuk peniup shofar, singer pemusik, dan multimedia. Pelayanan hari ini kiranya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Warta yang kedua adalah ucapan terima kasih untuk para pelayan yang bertugas. Yang ketiga, ibadah minggu depan kita akan kembali laksanakan untuk secara live streaming, dan juga para petugas akan on-site di tempat ini. Jemaat mengikuti secara online. Biarlah semuanya kita taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga rencana pelayanan ibadah minggu depan akan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini secara online di rumah. Semuanya tidak akan mengurangi kasih karunia Tuhan untuk kita dan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mampu untuk terus ada dalam ibadah kita yang sejati. Dan bagi Bapak Ibu, jemaat, dan saudara-saudara yang telah memberikan persembahan, kami juga mengucapkan terima kasih, dan yang akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan. Maka kami siapkan kotak persembahan di depan, dan juga melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 5725002-707 atas nama Dewi Dirgantoro. Selamat hari Minggu, selamat menjalani kasih karunia Tuhan di minggu yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian Warta Jemaat. Terima kasih, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan
Syama Elohim. Kami mohon hadirat Tuhan turun di tengah kami, nyata di tengah kami. Baik semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini dan semua jemaat CKI Gideon Karismatik yang worship from home, yang menyembah Tuhan dari rumah. Hamba berdoa manifestasi hadirat Tuhan menjamah semuanya. Urapan yang ada di ruangan ini adalah sama dengan urapan yang terjadi di setiap rumah, adalah urapan yang sama di setiap siapapun dan dimanapun menerima berita firman pada hari ini, dan juga mungkin akan mengakses YouTube, sosial media untuk masa yang akan datang. Firman hari ini tetap hidup dan berkuasa. Berfirman buat semua orang percaya, kami siap untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan hari ini. Segala kemuliaan bagi Aba Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shavuot, selamat hari Minggu buat semua yang hadir dan semua yang di rumah. Haba Beshem Adonai. Diberkatilah semua yang join, yang hadir dalam nama Tuhan. Yom Huledet untuk Gideon Ministry yang nanti akan dirayakan dalam bulan ini 28 tahun, betul ya? Dan CKI Gideon Karismatik masuk tahun ketiga, ulang tahun ketiga. Tuhan bilang kalau 3 tahun tidak berbuah, ditebang. Tuh, itu firman. Itu firman. Jadi standar untuk berbuah dalam kitab suci adalah 3 tahun. Jadi kalau sampai 5 tahun tidak berbuah, sorga menyerah. Apalagi seumur hidup tidak ada buahnya. Sorga no comment. Ya, Ibu Gembala beri tema buat saya hari ini adalah Thanksgiving to the Lord. Adalah tema kitab suci, adalah tema klasik, adalah tema abadi. Tetapi banyak orang Kristen gagal di situ. Ya. Nah, di dalam studi etika Kristen, say thank you adalah etika tertinggi. Cuek adalah etika terendah, gitu ya. Ya, makanya filsafat Yahudi yang diadop dalam berbagai bahasa, kira-kira artinya begini: jangan berteriak bagi orang tuli, kerongkonganmu putus, dia tidak tahu apa-apa. Lah tuli, ya. Jangan menjadi pelangi bagi yang buta. Jangan beri mutiara pada, kok tahu ya? Ini orang Yahudi di rumahnya. Dalam kan? Dalam sekali. Dalam sekali. Tidak perlu diterjemahkan. Tidak perlu diterjemahkan. Orang yang melihat tidak buta adalah tidak perlu dijelaskan juga. Karena firman berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Amin. Thanksgiving to the Lord. Berhubungan dengan Tuhan atau Elohim dalam bahasa Ibrani
atau juga bahasa Ibrani modernnya adalah Adonai. Jadi namanya Yahweh dipanggil Elohim, Adonai, atau Hashem. Jadi panggilan kepada nama Bapa Yahweh hanya 3, tidak ada yang lain. Di seluruh kitab suci tidak ada yang lain. Jadi Elohim atau El, Adonai, dan Hashem atau nama itu. Namanya Hashem itu kan berhubungan dengan Tuhan. Terpujilah namanya, itu Yahweh atau Elohim atau Adonai. Maka yang pertama kita harus bersyukur oleh karena Yahweh Imecha. Yahweh Imecha. Ini klasik karena memang Tuhan selalu berkata begitu. Yahweh Imecha artinya Tuhan menyertai. Selalu begitu. Jadi Tuhan selalu berkata, aku menyertai engkau. Perjanjian baru juga begitu kan? Yesus Kristus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nah, ini luar biasa. Tetapi ini adalah pemahaman umum. Jadi kan bahasa Alkitab itu kan ada bahasa yang sifatnya umum. Yahweh Imecha artinya Tuhan hadir. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Yahweh Imecha artinya Tuhan menyertai. Nah, ini pemahaman umum. Tetapi kita akan masuk kepada sebuah pengalaman yang lebih sifatnya intimasi, relationship, hubungan, touching, menyentuh, yaitu Yahweh Echad. Nah, Yahweh Echad di dalam perjanjian baru kita tahu itu. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, satu jadinya kan, Echad. Itu sudah lebih dalam. Jadi kalau menyertai itu pemahamannya umum, Echad itu sudah pribadi. Jadi dia di dalam saya, dia di dalam Mas Toto Dirgantoro, dia di dalam Pastor Dewi Dirgantoro, dia di dalam. Jadi itu sudah personal. Itu sudah luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dan inti dari kekristenan adalah itu. Apalagi perjanjian baru ya, dia datang dan dia di dalam kita dan kita di dalam dia, itu luar biasa. Nah, lalu outputnya adalah Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Nah, saya kasih contoh ya. Kita kan suka mengatakan the presence of the Lord, hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah omnipresence. Omnipresence, Tuhan yang maha kuasa. Nah, ini kan umum. Tuhan yang maha kuasa umum, semua agama bilang begitu. Itu Pancasila. Ketuhanan yang maha esa itu Pancasila. Dan kalau kita main agama, kita berhenti pada Pancasila. Tapi kan kekristenan is not religion. Kekristenan itu bukan agama. Maka dari omnipresent harus menjadi manifested present. Hadirat yang real, yang nyata. Saya kasih contoh ya. Sebenarnya kalau khotbah di depan orang pintar tidak perlu contoh karena sudah mengerti.
Tuhan berkata, aku menyertai Israel. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai orang Israel keluar dari Mesir. Menyertai kan? Tetapi ketika Fir'aun mengejar dengan tentaranya, dan di depan ada laut, lalu Israel berteriak, maka Tuhan bilang begini, aku akan menyatakan kemuliaanku, dan orang Mesir yang kamu lihat sebentar lagi tidak ada. Lah, jadi Tuhan ada, tapi Tuhan bilang aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan ada dan menyatakan kemuliaan itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Yesus ada di perahu, lalu Yesus bangun dan berkata kepada angin, diam dan tenang. Itu dua hal yang berbeda. Berbeda sekali. Ada banyak orang Kristen yang seperti yang pertama, tidak mengalami yang kedua. Jadi banyak orang Kristen yang pengalaman pertama, Yesus tidur. Tetapi ada orang Kristen mengalami pengalaman kedua, dia bangun dan berkata kepada angin, diam, tenang. Nah, itu namanya dia menyatakan kemuliaannya. Amin. Iya. Nah, misalnya nama Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh. Jadi begitu kita sembuh, berarti itu manifestasi keberadaannya, kehadirannya dalam kesembuhan. Jadi dia sertai Israel, mesti kan ada manifestasinya dong. Mana turun dari surga, tiang api, tiang awan, itu manifestasi. Ya, saya percaya kita akan hidup dalam manifestasi hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita masuk sekarang. Yang kedua, contoh. Jadi orang Israel itu bersyukur, mereka punya 5 pilar. Saya selalu garis bawah ini supaya kita punya teologia yang prinsip. Jadi teologia itu hanya 2, yang prinsip dan yang relatif. Anda mau belajar teologi dimanapun hanya 2, yang prinsip dan yang relatif. Contoh saja, ya, saya berkali-kali mengatakannya. Believe in Christ dan keselamatan hidup kekal adalah kepastian. Karena Yesus yang berkata, tidak ada seorang pun yang binasa. Tidak seorang pun yang merebut orang percaya dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Itu Yohanes 10 ayat 28. Jadi itu prinsip. Tapi kalau sakit lalu meninggal, ya itu relatif. Artinya sakitnya tidak sembuh kan? Jadi meninggal. Artinya kesembuhan itu mujizat tetapi relatif. Bisa sembuh, bisa tidak, ya. Kita harus tahu yang prinsip dan yang relatif. Diberkati berlimpah itu relatif. Saya memang sampai saya mesti mencari informasi supaya tidak salah. Karena umurnya masih di bawah 50 dan punya 3 jet pribadi dan 1 jet buat rumah sakit. Tapi dia meninggal di dalam pesawat jet pribadinya. Miris kan itu? Masa sesak nafas sebentar terus lewat. Satu lagi, punya pabrik oksigen 50. Mas Toto kasih tahu, toko ini karena dekat dengan para politisi. Dalam sebuah akun, ya, diberitakan beliau tidak mendapatkan oksigen. Lah yang bosnya yang pabrik oksigen 50 pabrik itu loh, karyawannya puluhan ribu bisa tidak dapat oksigen ini loh.
Jadi kalau hari ini kita masih hirup oksigen tanpa bayar, wah sudah, kita tidak bisa hanya dengan kata-kata, sudah ya toh ya. Itu bersyukurnya itu luar biasa itu. Benar-benar bersyukurnya itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kaget kan? Yang meninggal pada bulan Juni akhir sampai Juli adalah umur 35 sampai 59, itu yang terbanyak. Yang 60 ke atas malah sedikit. Puji Tuhan. 60 ke atas makin sedikit. Karena apa? Yang 60 takut keluar dia di rumah. Yang muda berani dia. Nah, apalagi setan berkata, lompat, lompat. Dia lompat dari hubungan baik suci, hancur. Kan setan kan suka begitu. Terabas, maju, buka maskernya. Masker tidak berguna. Itu alat setan. Bakar saja. Koit lah. Itu setan tuh caranya begitu tuh. Cara begitu. Yesus di hubungan baik suci dia berkata, lompat. Begitu tuh. Jadi kalau ada pendeta nekat, belum tentu suara Tuhan, belum tentu. Tapi kalau dia cerdas, paling tidak dia gunakan akal. Karena Tuhan kan beri kita kecerdasan, bukan? Nah, haleluya. Thanksgiving to the Lord. Namanya to the Lord. Jadi memang Tuhan menjadi tujuan. Dan dalam studi etika Kristen ini yang paling tinggi loh. Di dalam kita bergaul juga, kata ini memang pembuka blessing. Nah, jangan sampai orang Tionghoa bilang sama Anda begini, wah orang ini pendeta ini bokamsia. Kalau Anda udah dengar orang Tionghoa bilang bokamsia, habis saudara. Kalau bos berkata pada karyawannya, ini anak ini bokamsia, nah habis tuh dia. Ingat kata itu, bokamsia. Artinya tidak tahu berterima kasih. Habis tuh. Habis. Saya mau cerita, tidak menjelekkan keluarga ini, tidak. Karena ini berita nasional, semua orang tahu. Jadi istri ceritanya keluarga sederhana, biasa saja ya. Menikah dengan keluarga kaya, lalu dibukakan toko emas di Jayapura, dan mereka kaya. Dalam perjalanan mereka menikmati berkat Tuhan di Papua luar biasa. Suddenly, yang perempuan punya hubungan dengan warga negara asing Middle East, imigran, ganteng, tuanya keren, putih tinggi, potongan rambut sekarang sini mengkilap, sini gondrong, keren. Ini hubungan gelap istrinya dengan imigran ini. Lalu bagaimana supaya hubungan mereka bisa lancar? Suaminya pura-pura dirampok di tengah jalan pulang dari toko emas dan dibunuh. Mengerikan. Sekali lagi, ini perempuan ini keluarga sederhana, tanda petik diadop oleh keluarga kaya, dan tentu kehidupannya berubah. Tapi suaminya dibunuh dengan tangan orang lain. Ini berita di Indonesia, bukan di Pakistan. Mengerikan. Maka waduh, kita tidak bisa. Akal sehat kita ini tidak bisa menerima. Saya kalau mendengar ada anak yang teriak pada orang tuanya, saya bukan orang tuanya, tapi dalam hati saya ingin mencekeknya. Padahal saya bukan orang tuanya loh. Kalau ada anak yang teriakin orang tua, walaupun salah, walaupun orang tuanya salah, dia tetap orang tua.
Nah, banyak anak yang tidak mengerti itu. Ya, oke. Jadi Thanksgiving ini tema yang luar biasa. Itu pilar pertama adalah Tuhan. Yang kedua itu adalah Israel. Jadi karena nama mereka itu dari Tuhan, Israel, anak Tuhan, Israel itu anak Elohim. Mereka melekat pada Bapa. Kita kan anak Bapa. Ya, perjanjian baru kita juga anak Bapa. Yang kedua, karena mereka punya firman, maka mereka tahu ada perintah. Jadi bersyukur itu perintah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan sukarela, bukan perintah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu apalagi? Mereka bait suci. Bait suci, rumah Tuhan itu tempat mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan apalagi tanah perjanjian adalah tempat mereka pijak untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi mereka punya banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam konteks nanti ada perayaan Gideon Ministry dan CKI Gideon Karismatik, maka ulang tahun gereja itu penting karena dalam kitab suci ada. Ulang tahun kelahiran malah tidak ada. Bahkan kecenderungan kitab suci melarangnya. Jangan rayakan hari ulang tahun, karena bayinya baru lahir. Bisanya ngompol sama nangis ya. Belum bisa buat apa-apa. Tetapi merayakan gereja, lahirnya gereja itu ada di kitab suci. Baca Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 44. Tuhan sendiri perintahkan pada setiap tanggal 15 bulan Tisri atau bulan Juli dalam kalender Ibrani, rayakan hari besar Tabernakel, tempat ibadah rumah Tuhan. Namanya hari raya pondok atau Sukot, pondok daun. Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Jadi Tuhan perintahkan rayakan Tabernakel. Jadi mereka ingat rumah Tuhan, mereka pesta, mereka rayakan luar biasa. Jadi nanti ada perayaan, rayakan dengan sukacita, ya, dengan sukacita, dengan pesta, festival, karena memang itu perintah Tuhan. Walaupun tidak onsite, hanya secara ofisial penatua diaken yang hadir, tapi kan justru ibadah online begini kan jemaat kita kan ribuan, ya toh. Hanya saja kan pada lupa transfer, itu masalahnya. Itu keluhan teman pendeta saya, dia bilang, Pak, ibadah online itu bagusnya bagus Pak, transfernya itu bermasalah. Kalau di gereja kan kantongnya jalan, ya toh. Jadi mau tidak mau, ya toh. Apalagi kalau yang jalankan persembahan itu dari keluarga debt collector, dia akan nunggu di depan sampai Anda memberi. Kalau tidak, dia tidak beranjak. Ya, kita bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi Thanksgiving to the Lord, sekali lagi ini adalah tema abadi, tema yang luar biasa, yang harus menjadi warna dalam hidup kita. Oke, saya tidak perpanjang lebar di situ. Saya ingin kita membaca ini praktisnya di dalam Mazmur 118 ya. Kita lihat beberapa bagian dari firman Tuhan. Mazmur 118. Nah, Mazmur 118 ayat 1 itu adalah temanya, ya. Bersyukurlah kepada Yahweh. Saya baca dari terjemahan IMB. Sebab ia baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Pada umumnya terjemahannya kurang lebih sama. Jadi ini adalah perintah. Ini adalah ketetapan. Maka
semua persembahan di dalam rumah Tuhan di Yerusalem Timur, baik Salomo dan baik Zerubabel yang kedua, ini tema besar. Karena korban itu adalah ucapan syukur. Semua hasil dari tanah perjanjian mereka bawa pada waktu ibadah. Nah itu seperti saudara-saudara kita gereja Batakaro Protestan ya. Saya berkali-kali khotbah di gereja itu. Wah, pada perayaan tertentu, gereja itu seperti pasar tradisional. Semua buah ada di situ, dan buah yang di situ dibawa dari Tanah Karo, dibawa dari Kabanjahe ke Jakarta. Wih, nah itu kitab suci. Orang Yahudi seperti itu. Mereka bersyukur dengan semua blessing yang mereka terima dari Tuhan. Ya, bersyukur dengan bibir sih boleh ya, tapi kalau kita hanya bibir saja bermasalah. Mereka bawa semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini temanya. Lalu siapa-siapa saja yang diperintahkan untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Ya itu kan ayat 1. Lalu kita lihat ayat 2-nya berkata apa? Siapa yang diperintahkan untuk memuji Tuhan? Israel. Jadi diatur di situ. Perintah ini buat siapa? Seluruh Israel. Seluruh Israel. Jadi ini namanya sidur utama. Sidur itu apa? Sidur itu tata cara. Jadi dalam satu ritual ibadah besar, tata cara ini yang tertinggi, yaitu bersyukur. Itu luar biasa. Ini sudah namanya lifestyle ya, gaya hidup bersyukur. Nah itu luar biasa. Nanti kita lihat. Kemudian yang kelompok kedua diperintahkan siapa? Keturunan Harun. Ayo hati-hati kalau pendeta-pendeta bawa kamsia loh ya. Ya ada teman-teman pendeta saya kasihan banget ya. Sudah kredit motornya ditarik lagi kan. Ya pandemi ini memang dampaknya luar biasa ya. Karena ini pandemi suddenly tiba-tiba, jadi banyak yang tidak siap. Kalau 10 tahun yang lalu sudah ada nubuatan, hai gereja dan hamba-hamba Tuhan di Indonesia, bersiap-siaplah karena nanti tanggal 2 Maret 2020 ada 2 warga Indonesia positif COVID-19. Nah, kalau sudah diumumkan nanti selanjutnya pada bulan Juni dan bulan Juli 2021 yang meninggal setiap hari di atas 1.500 orang. Nah, kalau sudah dikasih tahu begitu kan kita siap-siap dong. Wah, ini tabungan mesti dipertebal ya loh. Wah, ini mesti kita jaga-jaga. Lah ini kan suddenly. Itu saya ketemu dengan teman-teman pengusaha besar. Dia bilang, pastor, saya tidak buat salah apa-apa, tapi saya bangkrut. Jadi tidak melakukan kesalahan dalam manajemen. Bisnis itu manajemennya bagus, modalnya besar, suddenly collapse. Saya kasih tahu, Jair sudah tutup loh ya. 31 Juli 2001 tutup dan ribuan karyawan kemana coba? Banyak orang tidak siap. Ini hanya contoh saja, ini contoh ya. Saya tinggal di belakang Giant, jadi saya juga sedih. Jadi waktu ditutup itu saya sampai parkir diam di depan. Benar ditutup kan? Tegangnya kau. Kan saya ke Giant kan jalan kaki saja itu di depan. Ya, tutup jadinya. Ya. Dan ini bukan hanya itu. Raksasa-raksasa banyak yang bertumbangan. Dan bahasanya sama. Pastor, saya tidak tahu salah saya di mana. Suddenly saya collapse. Tutup. Inilah situasinya hari-hari ini. Inilah keadaan kita sekarang. Nah, disinilah namanya kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi disinilah tiang api, tiang awan, mana turun dari surga. Amin. Jadi tidak hanya kita nyanyi tentang penyertaan Tuhan, tetapi fakta
kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Lalu ketiga diperintahkan siapa lagi? Semua orang yang menghormati nama Tuhan. Karena nanti bakal bukan hanya Israel, bukan hanya orang-orang Lewi dari keturunan Harun, tetapi seluruh bangsa di dunia. Karena Abraham akan jadi berkat buat seluruh bangsa dunia. Mereka harus bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bawa semua orang percaya kepada sebuah perasaan dan sebuah pertanyaan. Mari kita lihat. Menurut saya ini pertanyaan terbesar dalam kitab suci. Pertanyaan yang luar biasa, yang kalau kita mau bersyukur harus kita tanyakan ini tiap hari dalam hidup kita. Ya, yaitu Mazmur 116 ayat 12. Saya baca dalam terjemahan IMB ya. Bagaimanakah aku harus membalas kepada Yahweh atas segala berkat-Nya? Di dalam terjemahan Lembaga Kitab Indonesia, kebaikannya, betul ya? Yang berlimpah kepadaku. Wow, sederhana sekali. Jangan banyak teori tentang bersyukur, gak usah. Baca banyak buku tentang bagaimana bersyukur, boleh. Tapi ini sederhananya. Bertanya setiap hari, how can I repay the Lord for all His goodness to me? Itu tanda tanya. Jadi setiap hari, apapun yang terjadi dalam hidup, tiap hari kita bangun pagi, kita berkata, Tuhan, bagaimana aku membalas kebaikan-Mu? Kita pasti tidak bisa membalas sama seperti orang tua yang melahirkan dan membesarkan anak. Ya loh? Orang melahirkan anak, sekolah, didaftarkan, diantar ke sekolah, SMA dibeliin mobil, mau kuliah dibayarin. Kadang bapaknya ikut carikan pekerjaan, bapaknya pestain nikah. Itu luar biasa. Begitu nikah 1 tahun punya anak, anaknya dititip ke opongnya. Itu namanya orang tua mengabdi pada anak. Kita bicara fakta kan begitu. Nah kalau anak begini terus bokamsia sama orang tuanya kan keterlaluan. Iya ya tuh. Dia sudah menikah punya anak yang masih dititip lagi sama opungnya, coba. Nah itu Ibu Gembala sudah haleluya bersiap-siap. Jadi memang kita tidak bisa balas, tetapi bagaimana kita berpikir setiap hari, how can I repay to the Lord? Setiap hari itu kita akan berhenti berbuat dosa. Kita akan berhenti jadi orang pelit buat pekerjaan Tuhan. Kita akan berhenti untuk membenci orang karena kita bisa jadi berkat kan. Kita berkata, Tuhan, bagaimana aku balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Jadi garam. Bagaimana aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Jadi terang. Bagaimana aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Ampuni sesamamu. Bagaimana aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Jangan lupa perpuluhannya. Nah yang ini Tuhan, Roh Kudus tolong ingatkan, kadang saya lupa ya Tuhan. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Setiap hari kita bertanya, bagaimana aku balas kepada Tuhan? Maka kita akan menjadi orang yang dikuasai dengan rasa syukur. Coba kita setiap hari bersyukur, maka tidak usir tengking, ketakutan, kekhawatiran, tidak usah. Bersyukurlah setiap hari. Maka itu adalah
kekuatan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk Gideon Ministry yang melayani dari kota Jakarta. Banyak orang sudah ditolong, banyak pemulung sudah diselamatkan, banyak hamba Tuhan sudah diberkati melalui pelayanan ini. Terima kasih buat berdirinya JKI Gideon Karismatik, satu lembaga resmi gereja, dan tentu akan lebih powerful lagi, punya 2 sayap untuk terbang. Terima kasih untuk 3 tahun. Akan masuk dalam tahun berbuah lebat, akan masuk dalam tahun ekspansi. Haleluya. Akan masuk dalam tahun membangun kembali reruntuhan. Akan masuk dalam tahun di mana di tempat ini seperti firman Tuhan akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan, makan bersama dengan Bapak Abraham dalam kerajaannya. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu. Kemuliaan bagi Bapa, kejayaan bagi Bapa, kehormatan bagi Bapa kekal selamanya, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Raja, Kepala Gereja, Gembala yang baik. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Dalam Mazmur 116 tadi diingatkan bagi kita, dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Terlalu baik Engkau bagi hidup kami Tuhan. Terlalu mulia karyamu bagi kami ya Abah. Sungguh kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kami mau berkata, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Ajar kami mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika persoalan datang, kami mau belajar tetap mengucap syukur Tuhan. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa Tuhan? Yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta? Katakan Yesus. Oh Yesus, ku
ketika kami diperhadapkan oleh satu pergumulan yang cukup berat dalam keluarga. Beberapa bulan yang lalu, dalam doa saya bilang, Tuhan, semua terjadi atas seizin Engkau, Tuhan. Begitu kuat suara itu berkata, bersyukurlah kau, bersyukur di hadapanku. Orang matakan nasyeke nenolorataka. Tuhan ingatkan buat kami untuk tetap bersyukur. Saudara, dalam keadaan apapun dirimu saat ini, dimanapun Anda saat ini berada, yang sedang mengikuti streaming ini, atau yang mengikuti secara tertunda, angkat hatimu. I pray for you. Saya mau berdoa buatmu saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini buat setiap umatmu yang ada di rumah, yang mengikuti streaming ini Tuhan, bahkan yang mengikuti secara tertunda. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ajarkan kami tetap mengucap syukur dalam segala perkara hidup apapun yang sedang kami alami. Bahkan saat ini Tuhan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan himpitan hidup Tuhan, kami mau berkata, Tuhan baik buat hidup kami. Thanks Lord, terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya di dalam bersyukur ada mujizat, di dalam bersyukur ada kuasa.
saat ini Tuhan. Apapun persoalan hidup mereka, apapun yang sedang dihadapi saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan kuasa yang mengalir dalam hidup keluarga mereka. Diberkatilah senantiasa, karena kami percaya Tuhan Allah menyertai hidup kami, dan kami yakin Tuhan, kami mau katakan di hadapan-Mu, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Berapa banyak di antara saudara saat ini yang menyatakan dirinya kau perlu Tuhan? Berapa banyak di antara saudara saat ini kau yang perlu Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang perlu Tuhan? Hari saat ini buka hatimu, katakan Tuhan aku perlu Engkau, aku perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Berapa banyak di antara saat ini kau berapa banyak
perlu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pertolongan-Mu yang nyata bagi hidup kami. Buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, Tuhan jamahlah dengan kuasa nama Tuhan Yesua HaMasiah yang ajaib itu. Mari Tuhan sentuhlah setiap pribadi mereka, mendapatkan lawatan Tuhan secara pribadi. Ada kekuatan yang baru, kesembuhan. Bahkan rumah tangga umat-Mu yang saat ini terhimpit oleh satu persoalan. Bahkan bukan saja keluarga, tetapi bangsa, bahkan dunia mengalami Tuhan Yesus yang namanya persoalan besar ini Tuhan terjadi. Tetapi kami mau tetap diajar Tuhan untuk mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk setiap kehidupan ini. Mari berkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu, hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh Tuhan Yesus, masyarakat Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, berdiri atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Hans Jefferson yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan setiap kabar baik, berita sukacita tentang bagaimana untuk kami tahu mengucap syukur di hadapan-Mu dan siapa yang patut mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelayanan, kehidupan dan keluarganya. Hiramahanatia. Terima kasih Tuhan buat setiap kami juga yang sudah mengambil bagian Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan pada saat ini Tuhan dalam ibadah raya live streaming. Kami percaya Tuhan yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati semua kami senantiasa. Bahkan gereja-Mu Tuhan yang Tuhan sudah perkenankan memasuki usia ke-3 tahun GKI Gideon Karismatik. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terus perlengkapi gereja-Mu senantiasa. Bahkan terjadi unity in Christ di dalam gereja-Mu ini. Demikian Gideon Ministry yang bertambahnya usia 28 tahun. Kami mengucap syukur. Ini doa kami, ini syukur kami di hadapan-Mu, ini sukacita kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Kau sudah limpahkan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh wilayah, kota, bangsa-bangsa Tuhan. Engkau melimpahkan kasih dan anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, saatnya kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Ajarkan setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tahu memperdulikan bangsa ini dengan berdoa, menyatukan hati kami. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kami mohon
Amin. Haleluya. Bagi bangsa kami. Pujian ini berkata Indonesia dipulihkan ya Allah. Satu pertanda Tuhan Yesus, kami mengimani dan mengaminkan setiap pujian ini bahwa Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Bahkan satu pertobatan terjadi. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau sudah berdiri atas bangsa kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang melihat negeri tercinta kami ini Tuhan. Kami melepaskan blessing Tuhan Yesus mulai dari gerbang timur Merauke, gerbang barat Sabang Tuhan, gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote. Kami percaya blessing Tuhan terjadi atas setiap bangsa-bangsa kami. Kami lepaskan berkat Tuhan in the name of Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh angkat tanganmu, katakan Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Katakan amin. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Inilah Tuhan Yesus, iman percaya kami orang percaya Indonesia berkemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh menjadi warga negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa bagi seluruh pemimpin bangsa kami. Satu kebijaksanaan Tuhan sudah taruh dalam jiwa mereka, untuk mereka berdiri juga atas Indonesia, membela tanah air ini, mengambil suatu kebijakan yang baik Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang kami mau Tuhan mengangkat setiap doa-doa kami untuk Indonesia. Limpahkanlah kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Dan kami percaya 7 roh Tuhan ada buat kami. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan ada bagi kami semua. Perlengkapi kami dengan senjata Allah, dengan ketopong keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Kekuatan kami adalah Engkau sendiri, firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih untuk segalanya yang baik yang sudah kami terima. Engkau yang mengajarkan kami untuk tahu mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga. Hidup kami hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Hari ini juga ajarkan kami mengucap syukur untuk semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih memberkati semua kami Tuhan Yesus, bahkan yang sudah mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Limpah kasih anugerah-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih
Kristus kita akan terima berkat, kita naikkan pujian. The Lord bless you. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin.